Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, kita bersyukur kita kembali akan menikmati renungan firman Tuhan melalui renungan 79 hari ini, tetap dalam pembacaan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pada pembacaan Efesus pasal 4. Saya mengambil di perikop yang pertama ayat 1 sampai 16, tetapi saya hanya akan membacakan di ayat 15 dan ayat 16. Mari kita membaca Alkitab kita menyimak bersama-sama. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu kadar pekerjaan. Tetap kita akan belajar dengan OIA. Ya, mari kita observasi dalam pembacaan kita hari ini. Penulis dari surat Efesus ini adalah Paulus tentu saja. Nah, itu ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan di pasal ini, isi surat ini adalah supaya jemaat mengerti panggilannya masing-masing, ya. Panggilan mereka dalam mengerjakan tugas pelayanan, mereka mengerjakan sesuai dengan panggilan mereka masing-masing. Nah, dalam interpretasi yang kita akan pelajari adalah bagaimanakah Paulus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Efesus ini, Bapak Ibu, yaitu tujuannya supaya mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, terus bertumbuh dalam pelayanan sesuai dengan kemampuan atau karunia yang mereka miliki. Ya, karena di ayat yang ke-7, 11 dan 12 di sana dikatakan berbeda-beda dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kalau di dalam pembacaan itu di ayat 7, 11 dan 12, karunia-karunia itu di sana ada karunia sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru, ya. Nah, dan masing-masing ini karunia-karunia atau talenta yang Tuhan percayakan, yang diberikan kepada jemaat Tuhan, itu tentu saja tidak dapat berdiri sendiri, ya. Tiap-tiap pelayanan tidak bisa mereka menyombongkan diri atau mengunggulkan diri. Wah, karuniaku ini lebih hebat, wah pekerjaanku ini lebih baik, talentaku ini lebih keren daripada talenta yang lainnya. Tidak. Tetapi Paulus menegaskan kepada mereka, tiap-tiap orang mengerjakan bagiannya dengan kadar pekerjaan seperti apa yang dipercayakan kepada mereka, ya. Nah, itu sebabnya dalam semua karunia, semua talenta dalam pekerjaan Tuhan itu semuanya baik, dan pasti apabila dikerjakan dengan sebaik mungkin akan mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, membangun setiap pekerjaan Tuhan untuk terus bertumbuh dan tujuannya mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Apa yang Tuhan sudah izinkan, dipercayakan kepada kita untuk kita pakai dalam pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini? Tidak semua orang mempunyai panggilan yang sama, pekerjaan yang sama, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kadar panggilan, kadar pekerjaan yang dipercayakan kepada kita itu kadarnya seperti apa, ya. Ilustrasi tentang kadar ini Bapak Ibu, ya, tidak semua, ya, contohnya emas, ya Bapak Ibu, emas, tidak semua emas itu memiliki kadar atau kandungan emasnya itu murni 100%. Misalnya ada yang kandungan kadarnya itu 17 karat, ada yang 22 karat, ada yang 23 karat, ada yang 24 karat. Nah, dari kadar emas yang terkandung ini akan dapat terlihat bagaimana kualitas emasnya. Tidak mungkin kadar yang 17 karat kemudian dibandingkan dengan yang 24 karat itu bagusnya sama. Tentu saja sangat berbeda, ya. Jadi kandungan kadarnya, kualitasnya itu juga akan menunjukkan perbedaan. Kadar
kadar itu persamaan katanya itu adalah tentang kekuatan, kemampuan atau bilangan. Bilangan ini berbicara juga tentang banyaknya, ya, banyaknya. Nah, kadar pekerjaan seseorang itu dapat dilihat dari apa? Yang pertama yang saya catat tentang kadar pekerjaan, ya, seperti dalam pembacaan di ayat yang ke-16 tadi. Cara kita dapat melihat kadar pekerjaan seseorang itu dapat dilihat dari yang pertama adalah cara ia bekerja. Kita bisa melihat bagaimana kemampuannya, kualitas dari apa yang dikerjakannya itu bisa dilihat dari cara ia bekerja. Misalnya bagaimana dia memperhatikan, bagaimana perhatiannya terhadap pekerjaan itu, bagaimana dia tanggung jawabnya terhadap pekerjaan itu, kedisiplinannya di dalam dia mengerjakan sesuatu, keaktifannya di dalam dia bekerja, kekreatifannya di dalam dia bekerja. Nah, itu sebabnya kita bisa melihat orang, ya, kalau melihat bagaimana kadarnya orang itu, dia benar-benar punya kualitas, dia memiliki kemampuannya itu tuh dapat dilihat dari caranya bekerja saja kita bisa menilai. Wah, ini orang ini cara kerjanya baik ini. Wah, bagaimana orang ini cara kerjanya itu benar-benar memperhitungkan segala sesuatu, diperhatikan. Kemudian yang pertama dari cara ia bekerja, yang kedua hasil dari yang dikerjakan. Tentu saja Bapak Ibu, kalau caranya dia bekerja adalah dengan cara yang maksimal, dengan kemampuannya yang terbaik, itu dia sungguh-sungguh disiplin, jujur, ya, dengan cara kerjanya bertanggung jawab, pasti kita juga akan melihat itu hasil dari yang dikerjakannya. Ya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil, ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana dia proses, kalau prosesnya itu berat atau besar atau perlu dengan sangat menguras tenaga, pasti hasilnya juga tidak mungkin yang sembarangan, ya. Pasti hasilnya juga hasil sesuai dengan jerih lelahnya yang sudah dikerjakannya itu, ya. Jadi proses ini pasti proses yang panjang, proses yang berat, itu juga pasti akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan proses, hasilnya juga akan memuaskan tentu saja. Nah, kalau misalnya proses yang dia lalui, dia sungguh-sungguh dalam bekerja, dia giat dalam bekerja, disiplin dalam bekerja, tepat waktu, dia menghargai atasan, ya, kalau misalnya dia memang ikut dalam organisasi atau sebuah perusahaan gitu, ya. Kemudian juga dia tahu tanggung jawabnya, apa yang harus dia lakukan. Dia benar-benar memprioritaskan kualitas kerjanya sehingga kadarnya bukan kadar sembarangan, cara kerjanya tidak dengan cara yang sembarangan. Dan kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh dengan cara yang benar, kemudian terlihat dari hasil, pasti hasilnya itu tidak mengecewakan, pasti akan menuai hasil yang baik. Jadi kadar pekerjaan, kualitas dan kemampuannya di dalamnya itu punya nilai, punya bobot, ya. Galatia 6 ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, ya. Menguji pekerjaannya sendiri. Kalau orang-orang itu bertanggung jawab dalam pekerjaannya, bukan hanya karena supaya dilihat majikan, supaya dilihat oleh atasan, tetapi bagaimana dia mempertanggungjawabkan pekerjaannya, maka pasti hasilnya juga akan baik. Bagaimana supaya kadar pekerjaan seseorang itu dapat meningkat? Maka di ayat yang ke-16 adalah di situ dituliskan membangun diri. Membangun, ya, orang yang membangun itu Bapak Ibu butuh kerja keras. Ya, bahkan di dalam sebuah pembangunan dibutuhkan bahan-bahan bangunan, alat-alat bangunan yang sedemikian rupa diaduk jadi satu, disusun menjadi bangunan, ya. Itu prosesnya dengan proses yang panjang. Jadi supaya kadar pekerjaan kita meningkat, maka kita membangun diri. Kalau kita tahu kemampuan kita, keunggulannya seperti apa supaya unggul, supaya berkualitas, punya nilai, maka kita harus meningkatkan diri. Misalnya apa? Banyak belajar,
mencari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian banyak berlatih dan lain sebagainya. Misalnya apa? Misalnya Tuhan memberikan karunia atau kepercayaan atau kemampuan pekerjaan itu dalam hal jual beli, misalnya punya toko gitu ya Bapak Ibu. Maka kita bagaimana meningkatkannya, meningkatkan kualitas, bagaimana kita meningkatkan kadar pekerjaan kita. Kita belajar bagaimana kira-kira mempromosikan daganganku supaya semakin laku, supaya banyak diminati pembeli. Bagaimana cari tahu dengan cara melihat YouTube, membaca buku dan lain sebagainya. Lalu mungkin berpikir juga kalau misalnya kita jualan di toko, kira-kira penataan barang-barangnya ini pas bagusnya di mana, letaknya seperti apa, posisinya seperti apa, supaya menarik orang itu kalau masuk di toko kita senang melihat barang-barang yang dijual. Ya, itu butuh latihan, itu butuh meningkatkan diri kita. Kemudian juga melihat kira-kira barang apa yang paling disukai oleh konsumen, yang paling menjadi kebutuhan, sering dibutuhkan oleh konsumen. Kita memiliki kepekaan, ini perlu dilatih ya. Atau kalau Tuhan memberikan karunia yang lain, misalnya tentang kekarunianya Tuhan itu memberikan kemampuan kepadaku menjahit misalnya, maka kita akan cari tahu model-model baju yang terkini itu seperti apa. Kalau ada orang yang datang menjahit kepada saya, tawarkan mau model yang seperti apa ya. Kemudian tepat waktu ya, ini banyak sekali kan mungkin para penjahit-penjahit itu nggak tepat waktu sampai konsumennya jadi ngambek dan lain sebagainya ya. Pelayanan itu juga menjadi sebuah prioritas, melayani konsumen. Nah ini perlu dilatih, perlu dibelajar ya. Kemudian perpaduan warna, model dan lain sebagainya. Ini kalau dalam hal menjahit. Atau mungkin Bapak Ibu punya usaha memasak rumah makan. Bagaimana cara masak yang benar untuk meningkatkan kualitas hasil masakan yang terbaik itu seperti apa. Belajar menciptakan menu-menu yang baru. Kemudian kreatif bagaimana cara penyajiannya. Membangun diri supaya apa? Kadar pekerjaan itu menjadi kadar yang berkualitas. Kemampuannya tidak hanya begitu-begitu saja tapi meningkatkan ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh itu tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Tidak mungkin orang yang giat sungguh-sungguh kemudian tidak menghasilkan. Pasti menghasilkan, karena orang yang tangannya rajin bekerja dia berhak mendapatkan upahnya ya. 1 Korintus 3 di ayat yang ke-13-nya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Orang itu sungguh-sungguh bekerja atau tidak, orang ini dalam pekerjaan benar-benar hatinya di situ atau tidak, akan nampak Bapak Ibu, akan terlihat bagaimana nantinya hasil kerjanya, itu pasti akan terlihat. Nah, tiap-tiap orang akan mendapatkan upah sesuai dengan kadar kemampuannya dalam dia berusaha dan di mana dia melakukannya. Nah, aplikasi yang dapat kita pelajari dari hal pembacaan kita hari ini adalah pertahankan kadar pekerjaan yang baik yang saudara punyai. Tetapi juga tingkatkan, kalau kadar itu perlu ditingkatkan, tingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Jangan bekerja hanya untuk apa yang akan kita terima, tetapi bekerjalah dengan satu prinsip, apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya berikan. Karena jika kita bekerja dengan memberi kadar yang terbaik, pasti juga akan menghasilkan yang baik dan kita pasti juga akan menerima berkat-berkat yang baik. Ingatlah di dalam ayat yang ke-15 di situ dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk bertumbuh mengarah kepada Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Untuk segala sesuatu mengarah kepada Yesus, bukan hanya sebagai pendeta, pelayan atau hamba Tuhan. Bapak Ibu yang bekerja, waktu engkau mengerjakan dengan kadar pekerjaannya itu yang baik, yang berkualitas, di situ juga adalah merupakan alat atau cara di mana engkau mempermuliakan Tuhan, mengarahkan hidup untuk terus bertumbuh mengarah kepada Dia. Karena ketika engkau diberkati, waktu engkau mengerjakan dan pekerjaanmu menjadi berkat, maka di situ juga nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Mari giat bekerja, terus kerjakan yang terbaik,
Percayalah, ketika kita mengerjakan yang terbaik, upah yang terbaik juga disediakan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang dengan setia mendengar Renungan 79 setiap hari. Dan apabila Bapak Ibu diberkati atau ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari bertumbuh bersama untuk kita saling membangun dan saling mendoakan di dalam keluarga besar GPDI LCD Magelang. Mari kita terima firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau terus memperlakukan kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, kesetiaan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini supaya kami menjadi orang-orang, pekerja-pekerja keras, pekerja-pekerja yang dipercaya oleh Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sehingga kadar pekerjaan kami memiliki kadar yang baik, kemampuan yang berkualitas, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, bekerja keras karena kami mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih menerima firman ini dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.